Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Sundari Fitria, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Biologi. Di sini saya dan teman-teman saya akan menyampaikan materi yang berjudul Evolusi Manusia dari Dulu hingga Sekarang. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu kami, Ibu Nurul Hidayah Nasution MPD, yang telah memberi kami kesempatan untuk memaparkan materi kami. Alangkah lebih baiknya apabila kami sebagai pemateri memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Rizky Sundari Fitria, sebagai moderator juga sebagai pemateri pertama, kemudian Ledia Fristia Cutami sebagai pemateri kedua, yang ketiga ada Hazizah Afriani sebagai pemateri ketiga, dan terakhir ada Yurika Panadila sebagai pemateri keempat. Baiklah, masuk ke pemateri pertama yaitu saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan apa-apa saja yang akan dibahas di video kali ini. Jadi di sini kita ada 5 subjudul. Yang pertama yang kita bahas itu adalah pengertian, kemudian teori evolusi, kemudian urutan evolusi manusia, kemudian faktor terjadinya evolusi, dan terakhir kita akan membahas tentang pandangan agama. Kira-kira ada yang tahu tidak apa sih itu evolusi manusia? Jadi, di sini saya akan menjelaskan apa itu evolusi manusia. Evolusi merupakan perubahan struktur tubuh makhluk hidup yang berlangsung secara perlahan-lahan dalam waktu yang sangat lama. Kemudian, evolusi manusia itu atau antropogenesis merupakan bagian dari evolusi biologi yang mengenai munculnya Homo sapiens. Studi dari evolusi manusia meliputi berbagai ilmu pengetahuan, terutama fisik antropologi, linguistik, dan genetika. Beberapa tipological spesies Homo telah berkembang, termasuk Homo erectus yang menghuni Asia dan Homo neanderthalensis yang menghuni Eropa. Baiklah, pembahasan berikutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Saya Lydia Fristia Cutami. Di sini saya ingin melanjutkan materi berikutnya yaitu teori evolusi manusia. Menurut Charles Darwin, aneka spesies dari makhluk hidup tidak diciptakan secara terpisah oleh Tuhan, melainkan berasal dari nenek moyang yang sama dan menjadi berbeda di antara satu sama lain yang diakibatkan karena adanya kondisi alam. Seperti contoh pada halnya manusia, bahwa Darwin berpendapat jika manusia itu berasal dari keras bagi nenek moyangnya, terbagi menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama, Australopithecus, yaitu atau kera dari selatan, Homo habilis atau kera yang dinyatakan sebagai manusia, Homo erectus atau susunan wajah yang salah, dan yang terakhir Homo sapiens, yaitu mendekati bentuk manusia. Teori evolusi manusia, Franz Dahler. Menurutnya, teori evolusi terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama yaitu teori evolusi mutlak. Evolusi dapat berjalan horizontal dan vertikal. Yang kedua, teori evolusi terbatas, yaitu evolusi hanya berjalan ke arah horizontal saja, bahkan hanya berlangsung antar spesies. Sampai sini, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Slide selanjutnya saya akan menjelaskan evolusi primata. Evolusi primata merupakan salah satu contoh evolusi dengan data yang cukup lengkap. Teori evolusi yang hanya didasarkan atas adanya fosil tidak pernah dapat menerangkan dengan lengkap apa yang terjadi di masa lampau. Oleh karena itu, untuk mempelajari evolusi suatu organisme, biasanya para ahli menggunakan data suatu organisme yang masa hidup hingga kini. Dalam hal ini, yang dilakukan para ahli ialah melihat perubahan struktur dari organisme-organisme yang paling erat hubungannya kekerabatan dengan organisme sesaran yang diteliti. Dengan mengaitkan perubahan-perubahan suatu ciri, maka dapat ditarik kesimpulannya mengenai apa yang terjadi pada masa silam.
Dalam hal ini digunakan pendekatan pada golongan primata. Salah satu definisi evolusi adalah merupakan suatu ilmu yang mempelajari perubahan yang berangsur-angsur menuju ke arah yang sesuai dengan masa dan tempat. Pada dasar evolusi tidak untuk membuktikan apakah suatu jenis berasal dari jenis yang lain. Memang, menurut Darwin, suatu organisme berasal dari organisme lain, tetapi pembuktian bahwa suatu jenis berasal dari jenis yang lain tidak pernah dapat dibuktikan. Yang dipelajari dalam evolusi adalah proses perubahannya. Pada tahun 1871, Charles Darwin menerbitkan bukunya yang berjudul The Descent of Man yang berisi tentang asal-usul manusia. Pendapatan Darwin tersebut didasarkan atas adanya hubungan kekerabatan antara manusia dengan primata. Hubungan kekerabatan tersebut juga dapat dilihat antara manusia, hominidae, dan orangutan Pongidae. Di antara bentuk persamaan tersebut dapat kita lihat struktur tubuh antara lain. Yang pertama, mata menghadap ke depan. Yang kedua, memiliki kelenjar susu yang terletak di dada. Yang ketiga, memiliki struktur, jumlah, dan macam kerangka yang sama. Yang keempat, organ darah mempunyai susunan kimia yang sama. Dan yang terakhir, bentuk rahim dengan tipe simplex. Slide selanjutnya saya akan menjelaskan manusia purba. Manusia yang hidup pada zaman prasejarah disebut manusia purba. Tanah air kita sudah dihuni manusia sejak jutaan tahun yang lalu. Fosil-fosil manusia purba banyak ditemukan di Indonesia, yaitu sejak jutaan tahun yang lalu terutama di Pulau Jawa. Manusia purba adalah manusia penghuni bumi pada zaman prasejarah, yaitu zaman ketika manusia belum mengenal tulisan. Ditemukannya manusia purba karena adanya fosil dan artefak. Fosil adalah sisa-sisa organisme atau manusia, hewan atau tumbuhan yang telah membantu yang timbun di dalam tanah dalam waktu yang sangat lama. Sedangkan artefak adalah peninggalan masa lampau berupa alat kehidupan atau hasil budaya yang terbuat dari batu, tulang, kayu, dan logam. Cara hidup mereka masih sangat sederhana dan masih sangat terjangkau pada alam. Dan fosil manusia purba ditemukan di berbagai tempat. Penemuan tersebut dapat menunjukkan suatu perbandingan dengan mengetahui perkembangan evolusi yang terjadi. Di antara penemuan yang ada adalah sebagai berikut. Yang pertama, manusia kera Afrika Selatan, yang kedua manusia kera Afrika Timur, dan yang ketiga manusia Peking. Slide selanjutnya saya akan menjelaskan manusia modern. Proses-proses evolusi tersebut akhirnya membawa manusia pada zaman prasejarah menjadi manusia di masa sekarang. Manusia sekarang termasuk dalam spesies Homo sapiens loh. Adapun ciri-ciri manusia modern antara lain, yang pertama, memiliki volume otak lebih dari kurang 1400 sampai 1500 cm3. Yang kedua, memiliki tinggi badan lebih dari kurang 1,6 meter. Yang ketiga, memiliki peradaban yang maju. Yang keempat, mempunyai peralatan yang lebih baik. Yang kelima, suka berburu. Yang keenam, sudah terdapat hubungan sosial dan upacara ritual, serta memiliki kebudayaan yang tinggi. Nah, selain evolusi dan seleksi alam yang menyebabkan perbedaan fisik, perjalanan panjang manusia belum berhenti sampai saat ini loh. Perbedaan manusia purba dengan manusia modern tidak lebih dari variasi ras. Manusia modern mengalami diversifikasi atau penganekaragamaan menjadi berbagai ras dan kelompok etnik seperti sekarang ini. Keanekaragaman itu terlihat pada perbedaan bentuk tengkorak, tingkat tonjolan wajah, kekokohan dahi, dan sebagainya. Perbedaan tersebut dapat kita lihat saat ini pada ras-ras manusia modern yang terpisah secara geografis untuk kurun waktu yang lama. Nah, gimana teman-teman? Seru sekali ya perjalanan panjang manusia hingga saat ini. Hal-hal di atas bukan berarti saat ini telah berhenti ya teman-teman, karena manusia akan terus beradaptasi dengan lingkungannya dan berevolusi tanpa kita sadari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yurika Vanadila akan memaparkan submateri kita selanjutnya mengenai faktor-faktor terjadinya evolusi. Nah, yang pertama itu ada mutasi.
kemudian ada seleksi alam, dan yang terakhir ada aliran gen. Teori evolusi manusia, Franz Dahler. Menurutnya, teori evolusi terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama yaitu teori evolusi mutlak. Evolusi dapat berjalan horizontal dan vertikal. Yang kedua, teori evolusi terbatas, yaitu evolusi hanya berjalan ke arah horizontal saja, bahkan hanya berlangsung antar spesies. Sampai sini, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baiklah, saya Hadijah Priani. Saya akan menjelaskan sedikit tentang evolusi manusia dari dulu hingga sekarang. Kamu pernah dengar nggak teori yang mengatakan kalau kita dulunya adalah manusia kera? Hah, emang benar? Lalu bagaimana kita dari manusia kera bisa menjadi manusia dengan bentuk fisik seperti saat ini? Penasaran nggak sih bagaimana perjalanan panjang manusia modern sejak prasejarah hingga saat ini? Yuk kita bahas. Perjalanan panjang manusia melalui tahap-tahapan yang tidak singkat. Salah satunya adalah melalui tahapan evolusi. Ada beberapa teori terkait evolusi, di antaranya adalah teori Charles Darwin dan Jean-Baptiste de Lamarck. Evolusi merupakan proses yang berlangsung dalam kurun waktu jutaan tahun. Secara khusus tentang evolusi manusia, Darwin berpendapat bahwa manusia adalah hasil perkembangan lebih lanjut dari evolusi primata. Makhluk tersebut dikenal sebagai sebutan manusia purba. Teori evolusi ini tampak didukung dengan berbagai temuan fosil manusia purba di berbagai tempat di dunia. Proses evolusi manusia ini terjadi hampir di semua aspek. Ini dia perubahan-perubahan fisik yang terjadi pada manusia. Yang pertama, ada sikap tubuh dan cara bergerak. Sikap tegak dimulai dengan kemampuan duduk tegak, berdiri, dan berjalan tegak. Kemampuan berdiri dan berjalan tegak dengan kedua kaki membebaskan tangan dari menunjang badan. Akibat tangan dapat digunakan untuk membuat dan menggunakan alat, mencari dan membawa makanan, menyuap makanan, serta mengasuh anak-anaknya. Selanjutnya, evolusi kepala. Evolusi kepala berhubungan dengan evolusi otak. Hal ini dikarenakan semakin modern manusianya, maka semakin membesar pula volume otaknya. Evolusi otak juga berpengaruh pada perubahan pola pikir, kebiasaan, cara hidup, dan pemahaman atas pengalaman. Evolusi kepala juga berkaitan dengan sistem pencernaan dan pernapasan. Perubahan makanan dan cara mengelolanya mempengaruhi struktur mulut sebagai alat pengunyahnya, terlebih setelahnya ditemukannya api. Selanjutnya yang ketiga ada perkembangan biososial manusia. Pada aspek ini menyangkut tiga hal penting, yaitu pembuatan alat, organisasi sosial, dan komunikasi dengan bahasa. Pembebasan tangan dari menumpu badan dan perkembangan pikiran manusia yang lebih lanjut memicu manusia dapat membuat alat dari kayu dan batu. Dan tahapan evolusi erat kaitannya dengan seleksi alam loh. Hal ini disebabkan karena dalam evolusi akan terjadi seleksi alam, yang dimana hanya makhluk yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya yang dapat bertahan hidup dan berkembang. Sekian slide ini. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wah, ternyata pembahasan kita kali ini cukup unik ya teman-teman. Terima kasih kepada kakak-kakak pemateri. Semoga apa yang disampaikan bisa dipahami dengan baik. Baiklah, dengan berakhirnya penjelasan dari
pemateri terakhir, maka berakhir pulalah presentasi dari kami. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas partisipasinya, dan saya ucapkan mohon maaf apabila ada salah kata baik saya maupun teman-teman saya. Saya tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.